Dalam kitab Markus, Yesus sering dinyatakan sebagai anak Allah dan anak manusia. Apa bedanya? Markus 14 ayat 62 ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Apa maksudnya? Ya, ini pertanyaan penting ya. Jadi waktu Yesus disebut anak Allah, ini ada background story-nya, ada cerita di baliknya. Jadi waktu baca Alkitab, kalau kita nggak ngerti prerequisite informasi yang diperlukan, kita akan nggak ngerti baca Alkitab. Ada ini prasyarat pengetahuan. Loh, kita tahu dari mana prasyarat pengetahuan? Dari gereja. Tahu dari mana? Ya dari pengajaran di gereja. Makanya gereja bertanggung jawab untuk mengajar jemaat. Nah setelah kita membaca atau kita belajar, baru kita tahu. Dua istilah tadi, anak Allah dan anak manusia, ini punya background stories yang besar sekali. Di dalam dunia kuno, anak Allah adalah sebutan untuk raja. Sedangkan di dalam Alkitab, semua manusia dianggap anak Allah. Berarti di dalam pengertian anak Allah ini, ada semacam kesetaraan bagi semua manusia. Alkitab adalah tulisan pertama dalam sejarah yang tidak menganggap raja lebih penting daripada rakyat. Ini sangat penting sekali. Tetapi di bagian lain dari kitab Perjanjian Lama, menceritakan ada anak Allah yang lain dengan anak Allah yang lain. Ini anak Allah dijadikan anak di surga. Misalnya Mazmur 2. Nah, waktu ini dibaca oleh orang Yahudi, mereka menyusun pikiran yang ya sebenarnya mereka juga bingung. Siapa anak Allah ini ya? Maka mereka percaya anak Allah ini adalah raja yang bukan dari dunia, yang Tuhan akan utus dari surga. Nah, baru kemudian di kekristenan kita tahu bahwa ternyata anak Allah yang dimaksudkan adalah pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan anak manusia? Di dalam Daniel pasal 7 ada istilah anak manusia. Anak manusia ini siapa ya? Anak manusia adalah dia yang bisa menghakimi bangsa-bangsa dan raja-raja. Jadi waktu itu bangsa-bangsa sudah berontak dan Tuhan mengatakan tahta-tahta akan ditundukkan dan ada satu yang berhak menghakimi. Lalu dikatakan yang lanjut usia, maksudnya digambaran untuk Allah ya, mengambil gulungan kitab lalu menyerahkan kepada seorang yang seperti anak manusia, datang dari awan-awan. Nah ini gambaran tentang anak manusia. Jadi waktu Markus bilang anak Allah dan bilang anak manusia, cerita di belakangnya adalah cerita dari Perjanjian Lama, yaitu Yesus Kristus adalah sang raja yang dilantik di sorga, anak Allah, dan dia adalah sang Mesias, anak manusia.